Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kaifas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa." Hal ini dikatakan Kaifas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, apa yang harus kita buat? Orang Israel sangat ingin bebas dari penindasan Romawi. Untuk itu, figur Mesias politis sangat penting. Yesus sudah menyebut dirinya Mesias, tetapi itu bukan Mesias yang diharapkan. Lagi pula, pernyataan Kaifas lebih membahasakan kecemasan akan kehancuran bangsa. Kenyamanan itu tak akan dikorbankan, maka lebih baik Yesus dikorbankan. Padahal dengan perbuatannya itu, mereka justru mengingkari identitas bangsanya sendiri. Demi mengorbankan Yesus, mereka mau bersekutu dengan penguasa Romawi, satu langkah tabu di mata kaum pejuang. Justru itu dilakukan oleh para pemimpin. Orang Farisi, ahli Taurat, dan para imam merasa kalah pamor ketika menyaksikan kehadiran Yesus semakin hari semakin menyedot perhatian orang-orang Yahudi, terutama kaum awam. Mereka mengadu kepada mahkamah agama dan mengatakan, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Jelas, motif pengaduan mereka adalah iri hati karena kalah pamor. Mereka berusaha menyembunyikan iri hatinya dengan memberi alasan politis, yakni mengkambing hitamkan bangsa Roma akan membinasakan mereka gara-gara ajaran Yesus. Saudara sudah terkasih, sikap iri hati seringkali masih sangat kuat mewarnai kehidupan kita bersama. Kita seperti tidak merasa aman atau merasa terganggu sekali kalau orang lain mempunyai bakat dan kemampuan tertentu, sukses, berkarisma, dan banyak melakukan amal dan lain-lain. Sikap seperti ini
hanya ada pada orang bermental membunuh. Orang yang mau belajar dari orang yang sukses, berbakat, dan yang mempunyai kemampuan lebih adalah orang yang bermental mencintai kehidupan. Orang seperti ini adalah dia yang melihat kemajuan orang lain sebagai pacuan untuk membuat dirinya berkembang lebih baik. Dan hanya orang yang beriman dalam yang mempunyai mental mencintai kehidupan. Orang yang punya iman dangkal akan membiarkan dirinya dikuasai oleh iri hati dan rasa benci. Kita termasuk tipe yang mana? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, suruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.